Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Coba deh, pernah nggak Anda waktu baca Al-Quran, terus pas mulai surah baru, rasanya kayak, déjà vu? Bukan cuma karena bismillah ya, tapi kata atau frasa pertamanya, itu loh, rasanya kok familiar. Seolah-olah kita pernah dengar nada yang sama di tempat lain. Hmm, Nah, ternyata, menurut sumber-sumber yang kita bedah, itu bukan sekedar perasaan, itu disengaja, ada desainnya. Jadi, hari ini kita akan coba menyelami arsitektur linguistik Al-Quran. Lebih spesifiknya, gimana cara surah-surah itu dimulai. Misi kita kali ini, kita akan coba kupas tuntas gimana pilihan kata di awal. Entah itu pujian, sumpah, atau bahkan pertanyaan, itu berfungsi kayak kunci. Kunci yang membuka tema dan nada dari keseluruhan surah. tepat sekali. Metafora kunci itu pas banget. Karena eh, analisis dari materi kita ini menunjukkan kalau setiap gaya pembuka itu memang dirancang secara sadar. Tujuannya untuk mempersiapkan psikologi pembaca. Jadi sebelum Anda masuk ke inti pesannya, Anda itu udah dibingkai duluan untuk merasakan kekaguman, atau urgensi, atau mungkin introspeksi. Wah, ini kecerdasan retorika yang luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Mari kita mulai dengan kunci yang mungkin paling sering kita pegang. Pembukaan dengan pujian. Ada 5 surah yang dibuka dengan frasa ikonik Alhamdulillah. Tentu saja yang paling utama dan jadi jantungnya ya surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, yang ditekankan di sumber-sumber ini adalah, ini bukan sekedar ucapan terima kasih biasa di awal. Ini sebuah deklarasi fundamental. Deklarasi ya, bukan cuma pembuka. Betul, dengan memulai seperti ini, teksnya itu langsung mengatur hubungan antara kita sebagai pembaca dengan sang pemilik wahyu. Kita langsung diposisikan dalam kerangka kerendahan hati dan pengakuan. Saya ngerti. Jadi ini bukan basa-basi, tapi lebih kayak, semacam kalibrasi gitu. Sebelum kita terima info apapun, kita diingatkan dulu siapa yang bicara dan siapa kita. Gitu kan? Persis, itu istilah yang sangat pas, kalibrasi spiritual. Dan pola ini ditegaskan lagi di surah-surah lain yang tersebar, ada Al-An'am, Al-Kahf, Saba, dan Fatir. Masing-masing surah itu, walaupun topiknya beda-beda, ada yang bahas penciptaan, kisah umat dulu, hari kiamat, semuanya itu berlabuh di fondasi yang sama. Fondasi pujian itu tadi. Iya, bahwa semua ini berasal dari dan kembali kepada Tuhan yang layak dipuji. Ini menciptakan semacam gema, sebuah refrain yang terus-menerus mengingatkan kita tentang tema sentral ini di sepanjang Al-Quran. Baik, dari fondasi yang terang dan jelas, kita pindah ke sesuatu yang, kebalikannya. Penuh misteri. Ini bagian yang selalu bikin saya penasaran. Huruf-huruf terputus atau muqatta'at. Hampir semua orang yang baca Al-Quran pasti ketemu ini kan? Contoh paling terkenalnya di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif, Lam, Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, yang paling menonjol dari analisis sumber-sumber ini sebenarnya bukan upaya menafsirkan arti hurufnya. Oh, bukan itu ya? Bukan. Karena itu kan dianggap rahasia ilahi. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi tepat setelahnya. Ada sebuah pola yang sangat konsisten di sini. Dan polanya adalah? Hampir di setiap kemunculan muka toat ini, ayat berikutnya itu langsung menegaskan keagungan dan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Seolah-olah huruf-huruf misterius ini jadi sebuah tantangan linguistik. Pesannya itu kayak bilang, ini loh huruf-huruf yang kalian pakai tiap hari, alif, lam, mim. Coba deh buat sesuatu yang sebanding dengan kitab ini, kalian nggak akan bisa. Wow. Dan setelah tantangan implisit itu, langsung disusul dengan pernyataan tegas. Inilah kitab itu, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wow, itu sudut pandang yang kuat banget. Jadi ini semacam tanda tangan ilahi yang nggak bisa dipalsukan, yang langsung diikuti klaim kepemilikan. Ini karyaku. Tepat sekali, Anda menangkap esensinya. Ini adalah penegasan asal-usul ilahiyahnya sejak detik pertama. Dan ini bukan pola yang terjadi sekali dua kali. Kita lihat di kelompok surah Hamim, yang juga dikenal sebagai Hawamim. Kita lihat juga di kelompok surah yang diawali Alif Lam Ra, seperti Yunus dan Yusuf. Selalu begitu polanya ya? Selalu. Huruf-huruf misterius ini berfungsi seperti segel keaslian yang mendahului deklarasi tentang kemuliaan wahyu itu sendiri. Ini cara untuk membungkam keraguan bahkan sebelum keraguan itu sempat muncul. Jadi kita udah lihat cara Al-Quran membangun fondasi lewat pujian,
Dan menegaskan otoritas lewat misteri. Tapi ada gaya lain yang beda banget. Bukan yang halus, tapi justru sangat lantang dan dramatis. Maksud saya surah-surah yang dibuka dengan sumpah. Benar, gaya ini pakai partikel wa, yang artinya demi. Ini alat retorika yang sangat kuat. Fungsinya untuk apa itu? Fungsinya untuk merebut perhatian Anda secara paksa. Anda nggak bisa baca sambil lalu. Teks ini seolah-olah megang bau Anda dan bilang, berhenti, dengerin ini penting banget. Contoh yang paling padat dan kuat mungkin di surah Al-Asr. Wal asri. Demi masa. Satu kata tapi dampaknya luar biasa. Salah satu poin kunci dalam materi kita ini adalah analisis tentang objek sumpahnya. Seringkali sumpahnya itu atas nama fenomena alam yang agung dan kosmik. Contohnya? Demi matahari di surah Asy-Syams, demi bintang di An-Najm, demi fajar di Al-Fajar. Yang menarik, setelah sumpah yang megah itu, pesannya seringkali jadi sangat personal, sangat relevan dengan kondisi kita sebagai manusia. Dan disitulah kejeniusannya. Ini teknik retorika yang luar biasa. Dengan memaksa kita membayangkan matahari, fajar, atau bahkan kuda perang yang berlari kencang di surah Al-Adiyat, Al-Quran sedang menciptakan panggung kosmik yang megah. Lalu, Di tengah panggung yang agung itu, ia menyampaikan satu kebenaran fundamental tentang kondisi Anda. Di surah Al-Asr, setelah bersumpah demi masa, pesannya adalah sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. kontrasnya itu ya? Betul, kontras antara sumpah yang agung dan pesan yang menusuk itu bikin kebenarannya terasa universal, abadi, dan tak terhindarkan. Oke, selain sumpah, ada juga gaya pembuka yang rasanya sangat spesifik dan direktif. Seolah-olah Tuhan lagi kasih instruksi langsung. Saya merujuk ke kata kul atau katakanlah. Ini rasanya beda sekali. Sangat berbeda, dan tujuannya pun spesifik. Kalau sumpah itu menegaskan pesan, nah kul ini menegaskan sumber pesannya. Ini penanda yang jelas banget soal rantai komunikasi wahyu dari Allah kepada Muhammad untuk disampaikan ke kita semua. Nggak ada ambiguitas. Contoh yang paling tegas mungkin di surah Al-Kafirun ya. Tepat sekali. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Penggunaan kul di sini penting banget. Ini bukan Nabi Muhammad yang berinisiatif bilang begini. Ini perintah dari Allah untuk mengucapkan kata-kata itu secara persis. Ini memperkuat status Al-Quran sebagai wahyu murni ya, bukan karangan Nabi. Benar. Tunggu sebentar, ini menarik. Kalau kita lihat konteks historisnya, apa penggunaan kul ini juga berfungsi sebagai semacam pelindung bagi Nabi? Maksudnya, ini menegaskan kalau pesan yang mungkin kontroversial itu bukan opini pribadi beliau. Nah, itu dia. Itu wawasan yang sangat tajam dan sumber-sumber kita mendukung pandangan itu. Coba bayangkan, menyampaikan pesan yang menantang seluruh sistem kepercayaan yang udah mapan. Pasti berat sekali. Dengan memulai pakai kul, beban itu jadi terangkat dari pundak Nabi sebagai individu. Dia hanyalah seorang utusan yang menyampaikan pesan. Diksi ini sering dipakai untuk pernyataan teologis yang paling fundamental. Qul huwallahu ahad di surah Al-Ikhlas itu kan pilar tauhid. Lalu ada 3 surah kul yang dikenal sebagai Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang berfungsi sebagai pernyataan iman sekaligus permohonan perlindungan. Jadi ini penegasan otoritas ilahi yang tidak bisa ditawar ya? Betul. Dari perintah langsung kita geser ke gaya lain yang juga kuat, yaitu menggambarkan peristiwa besar yang pasti akan terjadi. Ini menggunakan kata idza, yang sering diterjemahkan sebagai apabila. Tapi kayaknya terjemahan itu nggak sepenuhnya menangkap maknanya ya? Betul sekali. Dalam bahasa Arab itu ada bedanya antara in, yang artinya jika, sebuah kemungkinan, dengan idza, yang berarti apabila, tapi sebuah kepastian. Oh, begitu. Jadi idza itu pasti terjadi ya? Pasti. Ketika Al-Quran pakai idza untuk membuka surah, ia tidak sedang berandai-andai. Ia sedang menyatakan sebuah keniscayaan, semacam laporan dari masa depan. Contoh yang sangat jelas ada di surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Coba perhatikan, bahasanya bahkan pakai bentuk lampau, seolah-olah sudah terjadi, untuk menekankan betapa pastinya hal itu. Bukan jika pertolongan Allah datang, tapi ketika itu terjadi. Tepat. Dan yang menonjol dari sumber kita adalah penggunaan iza ini sangat dominan untuk melukiskan adegan-adegan hari kiamat. Ah, iya. Seperti di surah Az-Zalzalah atau Al-Waqiah. Ini benar-benar mengubah cara pandang saya. Jadi, surah-surah kiamat itu bukan cerita peringatan biasa, tapi lebih kayak deskripsi sinematik dari peristiwa yang nggak bisa dihindari.
Tepat sekali. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, apabila matahari digulung, apabila langit terbelah. Gaya pembuka ini fungsinya untuk menarik kita langsung ke tengah-tengah peristiwa. Nggak ngasih kita jarak untuk skeptis. Ia bikin sesuatu yang abstrak akhir zaman jadi sangat visual, konkret, dan mendesak. Nuansa kepastian itu kuncinya ya. Nuansa kepastian itu kuncinya. Oke, gaya terakhir yang diidentifikasi dalam sumber-sumber ini adalah gaya yang paling interaktif. Kalau gaya-gaya sebelumnya itu deklarasi, yang ini kayak ajakan berdialog. Surah-surah yang dibuka dengan pertanyaan. Benar, dan ini bukan pertanyaan untuk cari informasi. Ini pertanyaan retoris yang dirancang untuk memprovokasi perenungan. Teksnya ini secara aktif ngajak kita ngobrol, bukan cuma bicara kepada kita, tapi dengan kita. Contohnya yang paling menantang mungkin di surah Al-Ma'un ya. Betul sekali. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan ini kan nggak menggantung di udara. Ini ditujukan langsung ke Anda, ke saya, ke pembaca. Kita dipaksa berhenti dan mikir, siapa ya orang ini? Jangan-jangan ciri-cirinya ada di diri saya. Ini kayak cermin yang disodorkan sejak ayat pertama. Dan ada variasi pertanyaannya juga kan? Nggak semuanya sekonfrontatif itu. Ada yang rasanya lebih lembut, kayak pengingat. Tepat, ada yang pakai alam, yang artinya bukankah, seperti di surah Asy-Syarah, bukankah kami telah melapangkan untuk mudadamu? Ini pertanyaan yang jawabannya udah pasti ya. Tujuannya untuk mengingatkan nikmat. Mengingatkan anugerah ya? Betul. Lalu ada yang pakai hal, yang berarti sudahkah? Seperti di surah Al-Ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Ini berfungsi kayak pembuka percakapan yang menarik perhatian. Jadi, masing-masing jenis pertanyaan ini, entah yang menantang, mengingatkan, atau menarik perhatian, fungsinya sama. Memaksa pembaca untuk terlibat aktif, bukan pasif. Kita nggak bisa cuma baca, kita harus merenung. Jadi kalau kita rangkum semua ini, apa artinya? Kita sudah lihat ada kunci pujian, kunci misteri, kunci sumpah yang menggelegar, kunci perintah langsung, kunci kepastian, dan kunci pertanyaan yang mengajak berpikir. Jelas sekali ini bukan pilihan kata yang acak. Ada sebuah arsitektur yang sangat-sangat disengaja di baliknya. Benar sekali. Kesimpulan utama dari sumber analisis kita adalah adanya sebuah, klasifikasi tematik dan stilistik yang rapi banget dan konsisten. Setiap gaya pemuka ini beneran jadi kunci yang kasih sinyal ke pembaca tentang pesan macam apa yang akan mereka terima. Jadi semacam petunjuk awal gitu ya? Tepat. Alhamdu itu kunci untuk tema pengabdian. Muqatta'at itu kunci untuk mukjizat bahasa wahyu. Wah itu kunci untuk penekanan dan keseriusan. Kul untuk otoritas. Idza untuk kepastian. Dan pertanyaan untuk introspeksi. Ini beneran mengubah cara saya akan membaca awal setiap surah mulai sekarang. Ini bukan lagi sekedar kalimat pembuka, tapi sebuah petunjuk. Semacam contekan untuk memahami jiwa dari surah itu. Sungguh pembahasan yang mendalam. Dan ini mungkin meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Silakan. Jika satu kata atau satu frasa pertama dari sebuah surah saja sudah dirancang dengan presisi yang begitu dalam untuk membingkai seluruh pesan, untuk mengatur nada emosional dan teologisnya, bayangkan tingkat kedalaman, nuansa, dan keterkaitan yang ada di seluruh bagian teks Al-Quran. Ini sebuah ajakan buat Anda semua. Ajakan untuk apa? Jangan hanya membaca untuk cari tahu apa yang dikatakan teks, tapi perhatikan juga bagaimana cara teks itu mengatakannya. Karena di dalam gayanya, di dalam strukturnya, tersembunyi lapisan-lapisan makna yang sama dalamnya. Sebuah undangan untuk menjadi pembaca yang lebih peka dan sadar. Terima kasih banyak telah bergabung dalam penelusuran yang mencerahkan kali ini.